Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Ketemu lagi bersama Umi dalam pembelajaran ekonomi kelas 10. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Adapun kompetensi dasar dari pertemuan kita hari ini yaitu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, kemudian menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan konsep pelaku ekonomi meliputi rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yang kedua, menguraikan peran pelaku ekonomi yang terdiri dari RTK, RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pelaku ekonomi dan peranannya, sekarang coba kita amati gambar berikut ini. Kira-kira dari gambar ini apa yang terlintas? Pertanyaan yang muncul di kepala kita bisa saja kegiatan apa yang sedang dilakukan. Yang kedua, siapa yang melakukan kegiatan tersebut? Yang ketiga, apa sih manfaat dari kegiatan yang dilakukan dari gambar di atas? Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau perorangan ataupun badan yang melakukan kegiatan ekonomi. Atau pelaku ekonomi merupakan subjek yang menjalankan atau melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi, di mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi dilakukan oleh pelaku ekonomi. Nah, siapa saja sih pelaku ekonomi itu? Ya, pelaku ekonomi terdiri atas 4. Yang pertama yaitu rumah tangga konsumsi atau biasa disebut dengan RTK. Yang kedua, rumah tangga produksi biasa disebut dengan RTP. Kemudian yang ketiga, pelaku ekonomi yaitu pemerintah. Dan yang terakhir, masyarakat luar negeri. Kira-kira dari masing-masing pelaku ekonomi itu, apa saja perbedaannya? Kita lihat sama-sama yuk. 1. Rumah tangga konsumsi RTK. Rumah tangga konsumsi merupakan rumah tangga yang memiliki faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi ini merupakan bahan baku yang akan diolah untuk menghasilkan barang dan jasa. Apa saja sih faktor-faktor produksi itu? Yang pertama, sumber daya alam.
sumber daya alam dalam bentuk tanah. Yang kedua, sumber daya manusia dalam bentuk tenaga kerja. Yang ketiga, yaitu modal. Dan yang keempat, kewirausahaan. Semua faktor produksi ini akan dijual kepada produsen dengan memperoleh kompensasi. Kompensasi di sini maksudnya merupakan balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi atas kegiatan jual beli dari faktor produksi tersebut. Pelaku ekonomi yang kedua yaitu rumah tangga produksi atau RTP. RTP merupakan kelompok masyarakat yang kegiatannya menghasilkan dan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Pelaku yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah di sini memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Yang terakhir yaitu masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri sebagai penyedia kebutuhan barang impor dan membeli hasil barang ekspor suatu negara. Nah, itulah dia ya, pembahasan dari masing-masing pelaku ekonomi. Kira-kira bisa dipahami ya? Selanjutnya, dari pemahaman konsep pelaku ekonomi tersebut, kita akan melihat lagi apa sih peranan dari masing-masing pelaku ekonomi tersebut. Yang pertama, rumah tangga konsumen (RTK). Peranannya diantaranya, 1. RTK sebagai pemakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. RTK sebagai konsumen. RTK membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya demi menjaga kelangsungan hidup yang lebih baik. Yang kedua, RTK sebagai penyedia faktor-faktor produksi, yang mana faktor produksinya meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Yang ketiga, RTK dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka melindungi konsumen. Konsumen di sini maksudnya sebagai pihak yang membutuhkan barang dan jasa maupun sebagai pihak yang menyediakan faktor-faktor produksi. Yang keempat, RTK memperlancar peredaran atau perputaran barang dan jasa. Dalam hal ini berhubungan dengan kegiatan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Artinya, RTK dapat menjaga perputaran barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Yang terakhir, RTK dapat menaikkan harga faktor produksinya. Artinya, dapat menaikkan harga sewa, upah, bunga, dan laba sebagai balas jasa dari penyediaan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh RTP.
atau perusahaan. Selanjutnya, kita lihat lagi peranan dari rumah tangga produsen atau biasa yang disebut dengan RTP. Yang pertama, RTP sebagai penghasil barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sebagaimana kita ketahui, RTP ini pihak yang menghasilkan barang dan jasa. Barang dan jasa ini kemudian akan dijual kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, RTP sebagai pemakai atau pengguna faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh RTK. Di sini, RTP membutuhkan bahan baku. Bahan baku hanya dimiliki oleh RTK. Jadi, RTP membutuhkan faktor-faktor produksi dari RTK untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, RTP dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan produksinya. Ini berhubungan dengan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh RTP. Yang keempat, RTP memperlancar penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Maksudnya di sini, RTP bisa membaca situasi, jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga RTP bisa memproduksi sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga konsumen mudah mendapatkan barang dan jasa. Yang kelima, RTP dapat meningkatkan produk domestik bruto sehingga akan meningkatkan kemakmuran bangsa. Produk domestik bruto berhubungan dengan pendapatan nasional suatu negara. Semakin banyak RTP menghasilkan barang dan jasa, otomatis produk domestik bruto suatu negara juga akan meningkat dari tahun ke tahun. Berikutnya, peran pelaku ekonomi yaitu pemerintah. Yang pertama peranannya mengatur, mengendalikan, dan mengadakan pengawasan terhadap jalannya roda perekonomian suatu masyarakat. Yang kedua, pemerintah sebagai pelaku produksi rumah tangga, pemerintah menanamkan berbagai investasi untuk menghasilkan barang dan atau jasa lebih lanjut. Yang ketiga, pemerintah sebagai pengatur ekonomi berperan menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan. Adapun kebijakan yang dimaksud, kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Yang terakhir, kita akan melihat peran pelaku ekonomi, yaitu masyarakat luar negeri. Dalam hal ini, masyarakat luar negeri melakukan kegiatan perdagangan internasional yang berupa kegiatan ekspor dan impor. Ekspor
merupakan kegiatan mengirimkan barang dagangan ke luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang dagangan dari luar negeri. Itulah pemaparan materi pembelajaran yang berhubungan dengan peran pelaku ekonomi. Semoga pemaparan ini bermanfaat ya bagi kita semua, dan tunggu materi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.